What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Late Bloomer. Menceritakan tentang seorang pria berusia 27 tahun yang sama sekali gak ada niat buat nyobain yang namanya serabi lepit cuy. Padahal pekerjaannya bersinggungan banget sama hal itu. Katanya sih doi telat puber. Tapi daripada nebak-nebak, mending kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis ekstra jos yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Yap, Peter adalah seorang dokter bagi orang-orang yang selalu haus akan cerutan, atau bisa dibilang hyper lah ya. Dan gadis ini sedang mencoba untuk mengurangi tingkat kehyperannya itu cuy. Peter lantas memberikan saran kepada gadis itu. Namun rupanya saran Peter malah membuat Neng Lisa menjadi sakne. Dan alhasil dia malah berkata, balls in my mouth. Singkat cerita, esoknya Peter mulai kebingungan tentang betapa pentingnya hawa nafsu untuk melakukan perkentuan bagi kehidupan, karena dia sendiri sebenarnya akan menuliskan buku tentang hal itu. Lalu dia pun pulang ke apartemennya, dan di sana dia bertemu dengan seorang tetangganya yang masih bocil yang bernama Josh. Josh selalu bercerita tentang wanita yang sungguh ia sukai. Sementara itu di dalam apartemennya sudah terdapat dua orang sahabat Peter yang selalu berpikiran ngeres dan juga selalu numpang di apartemennya. Namun dua sahabatnya itu selalu sabar untuk menasihati Peter agar dia mau berkencan dengan seseorang. Karena memang selama hidupnya ini Peter memang belum pernah pacaran dengan siapapun cuy. Namun Peter selalu beralasan dan mengabaikan masukan dari sahabat-sahabatnya, seakan dia tak tertarik dengan yang namanya serabi lepit. Kemudian Peter pun pergi dengan membawa sebotol Amer ke apartemen yang ada di sebelahnya. Di sana temannya yang bernama Michelle sedang akan mengadakan pesta. Mereka pun mengobrol cukup lama di dapur. Namun ternyata Michelle sudah mempunyai kekasih yang bernama Charlie. Namun di sini diceritakan bahwa Charlie adalah orang yang super sibuk, sehingga mereka menjadi jarang bertemu. Esok harinya Peter mendatangi rumah orang tuanya. Kedatangan Peter disambut hangat oleh sang ibu. Namun sikap ayahnya terlihat begitu dingin dengan anaknya itu. Diketahui ayah Peter bersikap dingin seperti itu karena Peter tak kunjung menikah, dan dia malah menduga bahwa anaknya itu adalah hombrengos cuy. Kemudian Peter mendatangi Caroline. Dia adalah bos sekaligus pemilik klinik tempat di mana Peter bekerja. Caroline bercerita bahwa dia sudah meminta Peter untuk bersedia diwawancara oleh salah satu radio untuk menjelaskan mengenai buku-buku yang dia tulis. Ketika sampai di apartemennya, Peter melihat Charlie dan Michelle yang saat itu sedang bertengkar. Lalu ketika Charlie pergi, Peter lantas menghampiri Michelle dan memberikan semangat. Michelle pun merasa bahwa kehadiran Peter membuat dirinya menjadi jauh lebih tenang. Mereka pun mengobrol panjang lebar saat itu. Dan lalu karena masukan Peter sangat mengena di hatinya Michelle lantas memberikan sebuah cipokan untuk Peter. Namun setelahnya Peter malah terlihat pusing 7 keliling saat itu. Alhasil Peter akhirnya memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Padahal udah selangkah lagi tuh ya kan buat melakukan hal yang seru-seru itu. Singkat cerita, pada esoknya Peter pun disamper kedua temannya yang juga mengajaknya untuk berolahraga basket. Ketika sedang bermain basket, seseorang pemain lain secara tak sengaja melemparkan bola itu ke arah batangnya cuy. Lantas dia pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan segala pemeriksaan, barulah Peter mengetahui bahwa dia memiliki tumor jinak yang mempengaruhi masa pubernya. Hal itulah yang membuat Peter gak pernah mau untuk berbuat khilaf pada wanita manapun cuy. Peter tanpa berbasa-basi langsung menyetujui ajakan untuk dioperasi. Singkat cerita, Peter pun akhirnya terbangun pasca operasi selesai. Orang-orang terdekat Peter pun ikut senang atas berita baik tersebut. Beberapa saat kemudian, Peter melakukan test drive dengan burung puyuhnya dengan melihat majalah-majalah uhuinan menggemaskan. Namun sepertinya burung puyuh Peter belum juga menunjukkan reaksi apapun. Hingga pada esok harinya, kedua sahabat Peter mendatanginya. Peter lalu bercerita mengenai kondisi burung puyuhnya yang tak kunjung mengeras, dan ternyata mereka berdua sudah mempersiapkan bala bantuan dengan menghadirkan seorang wadon. Dan ya pokoknya langsung disikat ya kan.
Tapi setelah setengah jam godaan itu berlangsung, batang Peter juga belum berdiri tegak. Singkat cerita, pada esoknya Peter terbangun dengan wajah yang sangat sumringah. Dia lantas turun ke bawah dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tanpa disadari, ternyata Johnny miliknya Peter mengacung dengan hebat. Kedua orang tua Peter pun sangat bahagia melihatnya. Dan semenjak hari ini Peter pun menjalani kehidupannya layaknya anak bocah yang baru aja puber cuy. Ketika dia sampai di apartemennya, Peter mendapati sahabatnya tengah berada di sana dengan sang kekasih, yang mana sepertinya mereka berdua baru selesai melakukan hal yang seru-seru itu. Refleks Johnny-nya milik Peter pun berontak saat melihat kekasih sahabatnya tengah memakai daleman. Peter pun kabur kalang kabut dan menuju ke toilet. Lalu dia menuntaskan misi barunya dengan sebuah sabun. Saat sedang bekerja dan memberikan masukan kepada kliennya, Peter malah bertindak berlawanan dari biasanya. Dan dia kini menilai tentang pentingnya perkentuan bagi kehidupan bermasyarakat. Dan orang-orang yang datang ke sana malah semakin menjadi hyper cuy. Padahal niatnya buat nurunin kadarnya ya kan, malah makin-makin anjing. Ketika di apartemennya, Peter dihampiri oleh Michelle yang memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke kota lain untuk mengikuti seleksi menjadi koki. Saat itu Michelle melihat-lihat apartemennya Peter dan menyadari bahwa bau banget keju dan juga tisu yang sangat berserakan. Singkat cerita, semenjak kepergian Michelle, Peter mulai agak lumayan galau. Namun untungnya mereka terus berkomunikasi melalui VCS untuk saling bercerita mengenai kemajuan yang mereka alami. Michelle bilang bahwa dia banyak dibantu dan dibimbing oleh koki pria yang lain. Peter yang mendengarnya pun merasa cemburu akan hal tersebut. Sampai-sampai Peter pun menceritakan kecemburuannya itu kepada orang tuanya. Orang tuanya pun malah sangat senang karena ya memang inilah yang mereka nantikan sejak Peter SMA ya kan. Suatu hari Peter dan Josh pun bertemu kembali. Mereka lantas bercerita tentang perasaan Sakne yang datang tiba-tiba ketika melihat cabe-cabean. Dan Josh malah menasihati Peter bahwa memang normalnya di usia Peter dia sudah mencicipi berbagai serabi lepit yang tersebar bebas di mana-mana. Semenjak saat itu Josh pun bertingkah layaknya seorang guru kepada Peter dan tentunya memberikan masukan-masukan. Sampai akhirnya Peter pun mulai terpancing untuk menjadi predator dan dia mulai mencari target-targetnya di aplikasi Tinder. Dan iya, Peter pun selalu memboyong target-targetnya itu untuk melakukan hal yang sangat baik. Suatu malam Peter melihat Charlie, mantannya Michelle, yang saat itu ingin mengajak balikan. Namun Peter bilang kalau Michelle baru akan pulang larut malam. Charlie pun akhirnya menitipkan bunga itu kepada Peter. Beberapa saat kemudian Michelle mengetuk pintunya Peter dan berterima kasih atas bunga yang diberikan. Peter bukannya bilang kalau bunga itu dari Charlie, dia malah mengambil kesempatan dan mengaku bahwa bunga itu memang dari dirinya. Dia lalu mengajak Michelle untuk makan malam bersama pada esok hari cuy. Singkat cerita, esoknya Peter pun terlihat sangat bersemangat untuk kencan bersama Michelle. Namun tiba-tiba sahabat Peter menghubunginya dan bilang kalau malam ini Peter sudah berjanji untuk menjemput Rich dan istrinya yang saat ini sedang merayakan hari jadi mereka. Rich lantas marah kepada Peter yang malah pergi bersama Michelle secara sangat mendadak. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah restoran. Michelle terlihat begitu bahagia saat itu. Namun saat sedang mengobrol, Rich tiba-tiba datang bersama dengan istrinya dan langsung memarahi Peter karena rupanya tempat ini sudah dipesan untuk anniversary mereka sejak jauh-jauh hari. Namun Peter malah menyerobotnya. Alhasil Peter dan Rich pun bertengkar layaknya seorang bocah. Di saat yang sama Michelle baru mendapat pesan dari Charlie yang bilang bahwa bunga yang diberikan Peter adalah dari Charlie. Dan dalam sekejap urusan percintaan dan persahabatan Peter pun hancur seketika. Esoknya Peter pun kembali berpraktek seperti biasanya. Namun kali ini Peter mendapatkan seorang pasien yang cukup membuatnya menjadi Sakne. Peter pun menggiring obrolan agar semakin mantap. Hingga akhirnya ketika Peter akan dongkan lontongnya, bosnya tiba-tiba memergokinya. Dia pun kaget karena Peter berulah seperti itu. Alhasil Peter pun terkena semprot oleh bosnya dan bosnya bilang kalau ulahnya Peter seperti ini itu bisa mencemarkan nama baik kliniknya.
Semenjak saat itu, Peter pun mengalami gundah gulana karena banyak yang akhirnya berantakan hanya karena keegoisannya. Dia lantas menghampiri ayahnya untuk meminta saran. Sesaat kemudian, Peter pun akhirnya tersadar dan kembali bersemangat setelah mendengar masukan dari sang ayah. Sesaat kemudian, Peter terlihat sedang ada di seminarnya. Dia lantas mempresentasikan isi yang ada di bukunya. Namun ternyata semua orang di sana kurang menyukai pembicaraan itu. Hingga akhirnya Peter pun membicarakan di luar dari apa yang dia tulis. Dan dia menceritakan tentang masa pubernya yang ternyata pembicaraan itu malah bersambut baik oleh para pendengar. Beberapa saat kemudian Peter mendatangi Rich dan dia meminta maaf atas kesalahannya di tempo hari. Dia juga bercerita bahwa akhirnya dia kehilangan Michelle karena Michelle malah kembali dekat dengan Charlie. Teman-temannya lantas memberikan saran agar Peter menemui Michelle dan menjelaskan kejadian yang sebenar-benarnya. Suatu hari akhirnya Peter mendatangi Michelle di tempat kerjanya. Dia lalu menceritakan tentang dirinya yang telat puber serta operasi syaraf yang belum lama ini dia lalui. Dia juga menyatakan perasaannya kepada Michelle yang teramat mendalam. Hingga akhirnya Michelle pun terhanyut mendengarnya. Mereka berdua lantas diberi tepuk tangan oleh para pengunjung restoran atas keberanian Peter menyatakan perasaannya dan juga kejujurannya. Lalu di akhir film, kita akan diperlihatkan Peter dan Michelle yang akhirnya menikah dan juga akan segera melangsungkan persalinan. Dan sekaligus peluncuran buku terbaru Peter yang disambut baik oleh para pembacanya. Kedua orang tuanya pun sangat bangga pada anaknya yang sekarang. Dan lalu film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film Late Bloomer. Dari sini kita bisa belajar emang pikiran-pikiran yang haram itu kadang menyenangkan, tapi berbanding luruslah dengan kerugiannya. Makanya kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan kita itu merugikan orang lain. Apalagi sampai merit gara-gara tekdungin anak orang ya kan. Jangan sampai lah. Jadi ya main aman aja lah. Seperti kata pepatah yang mengatakan safety can be fun kok. Enggak, pokoknya jauhin lah yang begitu-begitu. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini dan see you.